Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7-9 tentang Herodes dan Yesus. Herodes, raja wilayah, mendengar segala sesuatu yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari antara nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan dari bacaan Injil hari ini menampilkan kepada kita relasi antara dua orang tokoh. Tokoh pertama yaitu Yesus menampilkan kasih dan kebaikan, sedangkan tokoh yang kedua yaitu Herodes menanggapi kebaikan Yesus dengan penuh kecemasan. Yesus melakukan banyak perbuatan baik, membebaskan banyak orang dari penderitaan, menyembuhkan yang lumpuh, yang buta, yang sakit kusta, yang kerasukan setan, bahkan membangkitkan yang mati. Karena itu, banyak orang bersimpati kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Demikianlah tokoh Yesus menampilkan kasih dan kebaikan. Tokoh kedua adalah Herodes. Herodes mendengar semua hal yang dilakukan Yesus dan ia pun merasa cemas. Cemas karena merasa kekuasaannya sedang terancam oleh hadirnya Yesus yang dikagumi dan diikuti oleh banyak orang. Demikianlah tokoh Herodes menampilkan kecemasan menanggapi kebaikan Yesus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keluarga, kita juga sering mengalami terjadinya relasi yang tidak wajar, seperti relasi antara Yesus dengan Herodes. Kebaikan ditanggapi dengan kecemasan. Kita lihat beberapa contoh yang terjadi dalam keluarga. Ada ibu-ibu yang sangat peduli pada suami dan anak-anak. Karena itu merasa perlu menelpon suami dan anak-anaknya, menanyakan keadaan mereka. Lagi berada di mana? Sudah makan atau belum? Kalau sudah lewat waktunya tetapi belum pulang, biasanya ditanya, apakah bapak masih berada di kantor? Apakah anak-anak masih berada di kampus atau di sekolah? Dan kalau sedang dalam perjalanan diingatkan supaya berhati-hati. Itulah salah satu kebiasaan baik ibu-ibu. Bagaimanakah bapak-bapak dan anak-anak menghadapi sikap ibu yang baik dan penuh perhatian ini? Bagi bapak-bapak dan anak-anak yang baik, tentunya sikap ibu yang baik ini akan dihadapi dengan wajar, bahkan disyukuri. Namun sebaliknya akan terjadi bila ada sesuatu yang salah yang hendak disembunyikan. Ada bapak-bapak ataupun anak-anak yang merasa cemas menghadapi sikap ibu yang penuh perhatian ini. Mengapa cemas? Karena mungkin ada sesuatu yang perlu disembunyikan, yang tidak boleh diketahui oleh si ibu. Ada pula bapak-bapak yang sangat peduli dan teliti dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Karena itu mereka merasa perlu mengajak istri dan anak-anaknya untuk melakukan pencatatan setiap uang yang masuk dan setiap pengeluaran secara rinci. Bagi ibu-ibu dan anak-anak yang baik, tentunya sikap dan tindakan bapak itu direspon dengan baik, bahkan disyukuri. Tetapi akan lain halnya apabila ibu-ibu ataupun anak-anak ini tidak tertib dalam penggunaan keuangan.
sikap Bapa yang baik ini malah ditanggapi dengan penuh kecemasan. Saudara-saudariku sekalian, inspirasi sabda hari ini mengingatkan kita bahwa dalam keluarga kita pun bisa terjadi ada sikap seperti Yesus yang selalu menampilkan kepedulian dan kebaikan. Sebaliknya ada pula sikap seperti Herodes yang menanggapi kebaikan bukan dengan syukur, malah sebaliknya menyambut dengan kecemasan. Tentunya yang kita inginkan dalam keluarga kita adalah sikap seperti Yesus. Tidak perlu ada sikap seperti Herodes di dalam keluarga. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita jauhkan sikap seperti Herodes. Sebaliknya kita hadirkan sikap seperti Yesus dalam keluarga kita. Untuk itu, kita jadikan Yesus sebagai panutan hidup keluarga kita. Jadikan sabda Tuhan sebagai inspirasi hidup kita. Lakukan kebaikan dengan ikhlas, tanggapi kebaikan dengan wajar. Dengan demikian, terciptalah rasa saling percaya antar anggota keluarga karena yakin bahwa semua yang dilakukan oleh bapak, ibu, ataupun anak-anak adalah bertujuan baik. Maka harus disambut dengan wajar, dengan penuh kepercayaan bahwa semuanya itu dilakukan demi kebaikan bersama. Itulah inspirasi sabda dari bacaan Injil hari ini. Mari kita laksanakan di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati.